Shalom adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ingin mulaikan ibadah online kami Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah online ini, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, semangat, semangat, semangat. Mari kita semangat muji Tuhan, kita angkat satu pujian Satria Kerajaan Allah. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. satria kerajaan Allah, satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Melompat buat Tuhan. Melompat buat Tuhan. Haleluya. Masih semangat adik-adik dalam memuji nama Tuhan? Kita angkat satu pujian yaitu setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita dengan mengatakan pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang.
bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya setiap firman-Mu itu terus menjadi terang dalam hidup kami. Dan kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati dia Tuhan, supaya setiap apapun yang dia sampaikan semuanya menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Berkati adik-adik kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa tiap hari kalau mau berkat. Selamat pagi adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, persiapkan hatinya lebih lagi. Mungkin yang ada yang main game, ditinggalkan dulu gamenya. Tapi mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ambil dari Bilangan 11 ayat 31 sampai 35. Jadi adik-adik, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di dalam mulut mereka,
Sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Haserot dan mereka tinggal di situ. Jadi puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar, temanya hari ini itu bersyukur. Jadi kisah munculnya burung puyuh ini karena bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan mereka menangis datang kepada Musa ingin makan daging. Jadi bangsa Israel pada saat itu mereka masih ingat makanan yang ada di Mesir, yaitu kalau adik-adik baca di ayat sebelumnya, dia masih ingat kepada ikan, dia masih ingat kepada semangka, dia masih ingat kepada mentimun, dia masih ingat kepada bawang merah, bawang putih, bawang prei yang ada di Mesir. Mereka tidak bersyukur walaupun mereka sudah ada di padang gurun, dia tidak bekerja susah-susah. Tuhan sudah memberikan mana kepada mereka sebagai makanan mereka. Sehingga Tuhan murka kepada bangsa Israel. Jadi sini adik-adik kita, Tuhan mengajar kita untuk bersyukur apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di sini ketika bangsa Israel menangis datang kepada Musa, maka Musa berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berjanji akan memberikan daging kepada bangsa Israel. Seperti tadi adik-adik kita sudah baca, Tuhan memberikan bangsa Israel itu daging berupa burung puyuh. Dan itu sangat banyak adik-adik. Kalau kita sudah baca tadi itu 1 hari perjalanan. Burung itu begitu banyak ya mengelilingi perkemahan bangsa Israel. Jadi setiap umat itu mengumpulkan 10 homer atau bisa kalau kita masukkan ke dalam liter kemungkinan 360 liter. Oh, banyak ya, tapi kalau burung di liter banyak. Kalau di kilo mungkin sekitar 60 kilogram seperti itu. Jadi begitu banyak. Jadi Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel sehingga mereka memberikan daging kepada bangsa Israel. Tetapi di sini kita lihat juga bangsa Israel tidak bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi firman Tuhan mengatakan ketika daging itu di dalam mulut mereka belum dikunyah, belum habis, ditambah lagi, maka Tuhan murka karena ternyata bangsa Israel muncul roh rakus, ya. Sehingga itu mengakibatkan Tuhan murka dan menghukum bangsa Israel. Jadi adik-adik di sini kita bisa belajar, ya. Adik-adik di rumah bisa belajar apapun yang orang tua adik-adik sediakan di meja, ya. Mungkin itu sayur, tempe, tahu atau apapun itu, ya. Tuhan mengajar kita untuk bersyukur. Jangan meminta sesuatu yang tidak ada, apalagi menangis, bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menyukai hal itu. Jadi adik-adik, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap kehidupan kita, itu adik-adik mari belajar mensyukuri apapun yang Tuhan sudah sediakan. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap bersyukur apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami tidak menyakiti hati Tuhan dengan cara kami yang tidak bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah berikan. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam surga, berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang tua
mereka juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.